Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atmi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ikhwatal iman, jamaah neon, nyiar ilmu online, pimpinan cabang Persis Cihideung Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah, pada kesempatan sore kali ini kita bisa bersilaturahim melalui kajian online ini. Mudah-mudahan dengan adanya kajian online ini bisa menjadi wasilah menambah wawasan keilmuan kita di dalam masalah agama dan bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore kali ini, tanggal 21 Ramadan 1441 Hijriah, bahasan yang akan disampaikan berkenaan dengan tahmid atau kalimat hamdalah. Kalimat hamdalah mempunyai dua makna. Yang pertama, mengukuhkan bahwa segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selaku manusia hati-hati jangan sampai istilah Sundanya itu pupujieun. Dalam segala amal kita harus senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan ingin mengharap pujian daripada orang lain, karena segala puji itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas merupakan salah satu syarat diterimanya amal. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan berkenaan dengan amal yang istimewa, tetapi dalam niatnya salah, bukan mengantarkan menjadi ahli surga, justru mengantarkan dia menjadi ahli neraka. Seperti halnya orang yang mati syahid ketika nanti di akhirat berada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, ditanya, apa yang menjadi landasan engkau ketika berperang di jalan Allah ketika saat itu? Maka dia menjawab, karena engkau ya Allah, kata Allah, kadzabta, engkau berdusta. Engkau berjihad itu karena ingin disebut pahlawan, karena ingin disebut orang pemberani. Justru dia diseret, dilemparkan ke neraka. Yang kedua, orang yang belajar Al-Quran, belajar ilmu agama, dan belajar bagaimana membaca Al-Quran. Di akhirat, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang tersebut. Maka jawabannya, karena engkau ya Allah, kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Engkau belajar ilmu agama karena ingin disebut seorang yang alim. Engkau belajar Al-Quran karena ingin disebut seorang qori, seorang yang ahli Quran. Maka oleh Allah diseret ke dalam neraka. Dan yang ketiga, seseorang yang dermawan ketika ditanya di pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, karena apa engkau menjadi orang dermawan? Karena
engkau ya Allah. Kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Engkau dermawan itu karena ingin menjadi orang yang dipuji oleh orang lain karena dia itu seorang yang dermawan. Maka dalam hadis ini, sahabat Neon dimanapun Anda berada, memberikan pelajaran kepada kita hati-hati di dalam beramal. Sehebat apapun amal yang kita lakukan, ketika niatnya salah karena ingin pujian dari sesama manusia, maka akan sia-sia. Tidak ada manfaatnya. Amalan tersebut gugur, tidak akan mengantarkan diri kita ke surga, tetapi akan mengantarkan diri kita ke dalam neraka. Jihad itu kan amalan yang luar biasa. Mengantarkan seseorang akan menjadi ahli surga bigoiri hisabin, tanpa hisaban. Karena niatnya salah, menjadi ahli neraka. Kemudian belajar Al-Quran, mengajarkan Quran, itu pun luar biasa pahalanya. Tapi ketika niatnya salah, justru mengantarkan kepada neraka. Begitupun dengan dermawan. Itu amalan yang luar biasa. Tetapi ketika salah niatnya, itu pun akan mengantarkan kepada neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari sifat riya. Tidak dijauhkan dari sifat ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Kita tanamkan di dalam diri kita sifat ikhlas. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, Neon kajian online PC Persis Cihideng, Kota Tasikmalaya, itu makna yang pertama dari kalimat tahmid atau hamdalah. Mengukuhkan segala puji itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perintah dari Allah untuk kepada manusia supaya memperbanyak membaca tahmid. Perintah untuk membaca kalimat tahmid, memuji kepada Allah sebanyak-banyaknya. Di dalam Al-Quran dan hadis ada beberapa penjelasan, di antaranya kita membaca tahmid itu ketika oleh Allah Subhanahu wa taala diberi berupa ilmu. Sebagaimana di dalam Quran surah An-Naml surah ke-27 ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad ataina Dauda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Walaqad, dan sesungguhnya, ataina, kami telah memberikan Dauda kepada Daud, wa Sulaimana, dan kepada Nabi Sulaiman, ilma, berupa ilmu. Bagaimana sikap Nabi Daud alaihi salam dan Nabi Sulaiman alaihi salam ketika oleh Allah Subhanahu wa taala diberi berupa ilmu, wa qala alhamdulillah. Maka Nabi Daud alaihi salam dan Nabi Sulaiman alaihi salam memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alhamdulillah. Mereka mengucapkan segala puji hanya milik Allah. Alladzi faddalana, yang telah memberikan keutamaan kepada kami, ala katsirim, dari kebanyakan min ibadihil mu'minin, hamba-hambamu ya Allah yang beriman. Nah, ini menjadi dalil bahwa ketika kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi berupa ilmu, maka harus tawadhu. Selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang memuji kepada kita, kembalikan pujian itu
kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dipuji oleh orang lain berbangga diri. Tapi kembalikan pujian itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang telah dicontohkan oleh Nabi Daud alaihi salam dan Nabi Sulaiman alaihi salam ketika oleh Allah diberi ilmu. Wa qala alhamdulillah. Mereka mengucapkan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Yang kedua, ketika kita diberi anugerah berupa putra, berupa anak, maka ucapkan alhamdulillah sebagaimana di dalam Quran surah Ibrahim surah ke-14 ayat ke-39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha pendengar ataupun maha memperkenankan terhadap doa. Nah, ini ungkapan Nabi Ibrahim alaihi salam ketika oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan berupa anugerah seorang putra. Nabi Ibrahim alaihi salam memuji kepada Allah, alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Itu diantara penjelasan yang tercantum di dalam Al-Quran berkenaan dengan diperintahnya kita membaca tahmid, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. An-Naml 15 ketika kita diberi ilmu, kemudian surah Ibrahim ayat ke-39 ketika kita diberi anugerah berupa putra. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian di dalam hadis yang pertama berdasarkan riwayat Sahih Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ketika kita bersin maka ucapkan alhamdulillah. Nah, ini ada di kitab Bulughul Maram, Babul Adab, Kitabul Jami. Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Apabila salah seorang di antara kalian bersin, hendaklah mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu, dan hendaklah saudaranya atau sahabatnya mengucapkan yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Fa idza qala lahu yarhamukallah, jika saudaranya mengucapkan semoga Allah merahmatimu, falyaqul, maka ucapkanlah yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan membereskan urusanmu. Nah, ini yang dijelaskan di dalam hadis. Jadi yang ketiga, kita diperintahkan mengucapkan tahmid, hamdalah itu ketika bersin. Karena itu sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat kita bisa bersin, minimalnya kita tahmid, mengucapkan hamdalah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya di dalam Sahih Al-Bukhari diterima dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyanama qala bismika Allahumma amutu wa ahya wa idza staiqada min manamihi qala alhamdulillahilladzi ahyana
ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi berikutnya dalam hadis yang kedua ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ucapan tahmid diucapkan ketika kita bangun dari tidur. Diterima dari sahabat Hudzaifah, semoga Allah meridhoi kepadanya. Dia berkata, keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza arada ayyanama, apabila beliau bermaksud untuk tidur, qala bismika Allahumma amutu wa ahya. Beliau membaca doa bismika dengan menyebutmu Allahumma, ya Allah, amutu, aku mati, wa ahya, dan aku hidup. Ini banyak redaksi-redaksi berkenaan dengan doa sebelum tidur. Ada yang redaksinya bismika amutu wa ahya, Allahumma bismika amutu wa ahya, ataupun Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Itu yang paling pendek. Ada juga yang panjang, doa sebelum tidur. Jadi banyak redaksi di riwayat-riwayat hadis yang lainnya. Kita ambil satu saja yang dari sahabat Hudzaifah dengan redaksi bismika Allahumma amutu wa ahya. Wa idastaiqodo, dan apabila beliau bangun dari tidurnya, min manamihi, dari tidurnya, qala, Rasulullah berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kami semua ba'dama amatana, setelah kami dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihin nusur, dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Ikhwatal iman, pemirsa kajian online PC Persi Cihideung Kota Tasikmalaya. Ini sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang oleh Allah diberikan kita bisa tidur. Maka ketika bangun, kita ungkapkan rasa syukur itu, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, mengembalikan ruh kepada jasad kita, sehingga kita masih dapat bernapas, masih dapat membuka mata kita. Ungkapan rasa syukur, maka dengan berdoa, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami semua. Ba'dama amatana, setelah kami dimatikan. Jadi pada dasarnya ketika kita tidur itu, kita dalam kondisi mati. Allahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui apa Allah akan mengembalikan ruh kepada kita, atau ternyata waktu hidup di dunia hanya ketika kita tidur. Habis gitu kan. Meninggal dunia. Makanya dipersiapkan ya, pemirsa dimanapun Anda berada, ketika akan tidur itu seolah-olah kita tidak akan hidup kembali. Maka dipersiapkan. Rasulullah selalu diawali dengan wudu ya, berdoa, membaca al-muawwidat, al-falaq, an-nas, al-ikhlas. Insya Allah ketika sebelum tidur dipersiapkan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditakdirkan bahwa ketika tidur Allah tidak mengembalikan ruh kepada jasad kita, maka meninggal kita dalam husnul khotimah. Insya Allah kita meninggal dalam keadaan fitrah, suci. Karena sudah dipersiapkan mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, di dalam Sahih Muslim dijelaskan Rasulullah merintahkan mengucapkan tahmid itu ketika beres makan dan minum. Innallaha la yarda 'anil 'abdi ayyakulal aklata fayahmaduhu 'alaiha aw yasroba syarbata fayahmaduhu 'alaiha. Sesungguhnya Allah
benar-benar meridhoi seorang hamba yang sesudah makannya bertahmid kepadanya atau setelah minumnya. Ya, bertahmid kepada Allah dari makanan dan minumnya itu. Allah benar-benar ridho. Nah, ini pun sama ya. Kita harus dibiasakan. Sebelum makan kita basmalah, kemudian dengan tangan kanan. Setelah itu ucapkan alhamdulillah. Bahkan di riwayat lain kan sebelum dicuci yal'aqoha au yul'ikoha, dijilati dulu atau minta dijilatkan kepada yang lain. Nah, itu etika-etika makan. Itu masuk kepada ranah akhlak gitu ya. Akhlak tadi sebelum tidur bagaimana? Ini harus dibiasakan karena akhlak itu harus pembiasaan. Kalau pemirsa dimanapun Anda berada, ketika makan istilah Sunda mah habek-habek kana tihang gitunya, tidak tahu bagaimana etika makan, nah, itu tidak akan bernilai ibadah. Nah, itu masuk kepada ranah akhlak. Biasakan akhlak ketika makan, kita dengan tangan kanan ya, awali dengan basmalah, diakhiri dengan alhamdulillah. Sebelum dicuci, nah, kita bersihkan tangan dulu. Insya Allah maslahat. Itu apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ada keistimewaan yang bisa kita rasakan. Kemudian tadi etika ataupun akhlak sebelum tidur. Dulu kita sering menyuruh kepada anak itu sebelum tidur biasanya bukan berwudu dulu, tapi disuruh untuk buang air kecil dulu. Aa tete kajaman heula, gerapapang heula. Maka sampai sekarang pelajaran itu selalu menempel ketika mau tidur, yang ingat itu buang air kecil, bukan wudunya. Nah, maka inilah pentingnya khususnya bagi para orang tua, dimanapun Anda berada, tanamkan akhlak kepada anak dari sejak sekarang. Ketika sudah tertanam, insya Allah ketika sudah dewasa akan terbiasa. Ketika masuk rumah diajarkan mengucapkan salam ya. Ketika ke WC diajarkan untuk kaki kiri dulu. Kemudian keluar WC kaki kanan dulu. Diajarkan dengan doanya, insya Allah tidak akan sulit ketika sudah dewasa karena sudah pembiasaan dari sejak kecil. Ini pentingnya akhlak. Ya, harus dibangun dari pribadi-pribadi diri kita supaya ketika dewasa bisa menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan. Kalau sudah terbiasa, sudah menjadi akhlak, maka akan sulit ditinggalkan. Pemirsa, kajian online dimanapun Anda berada, itu diantaranya berkenaan dengan kalimat tahmid, dan yang terakhir dalam hadis Rasulullah memerintahkan kalimat tahmid itu dibacakan ketika memulai khutbah. Ya, kita memuji dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian singkat di kesempatan sore kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sebagai kesimpulan ataupun resume dari bahasan kesempatan sore kali ini, bahwa tahmid mempunyai dua makna. Satu, mengukuhkan bahwa segala puji hanya milik Allah. Yang kedua, kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa mengucapkan tahmid atau memuji kepada Allah. Di antaranya di dalam Al-Quran, ketika kita diberi berupa ilmu, ya, ilmu yang bermanfaat, ilmu apa saja itu, maka kita memuji kepada Allah sebagai ungkapan syukur. Yang kedua, ketika kita diberi anugerah putra,
kita bersyukur minimalnya mengucapkan tahmid. Kemudian di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pertama ketika bersin ucapkan tahmid, ketika bangun tidur kita berdoa diawali dengan kalimat tahmid, ketika selesai makan dan minum kita mengucapkan tahmid ya. Kemudian sebelum khutbah kita pun diperintahkan untuk tahmid. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Insya Allah mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali melalui udara kajian online PC Persis Cihideung Kota Tasikmalaya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.